Ini dulu tempatnya jalan, dan ini ruang waktu aku sama guru pengajar muda Kak Edi pernah makan bareng di sini. Aku juga pernah dipotret di depan rumah sana. Dan ini dapur tempat ibu-ibu dulu ya sebelum rusak. Ini untuk bumbu di sana WC. Tempat bumbu itu bekas apa ya, tungku. Ini yang aku tempat ini bolong-bolong tuh, bolong kan sekali ikan bolong-bolong. Makanya dia pindah ke sana. Nah ini aku tempatin, alhamdulillah aku rajin bersih nyikat semua tempat ini banget. Di sini semuanya mengerikan. Nah di sini waktu ngobrol-ngobrol waktu itu, pagarnya nggak kayak gini ya dulu itu, kayak begitu bentuknya pagarnya, bentuk pagarnya nggak kayak gitu. Ini tempat aku nongkrong sama Mursyida sebelum terjadi aku sakit di sini. Ini itu rumah bapak. Tangga terkenal. Dan sini aku mengajak kalian, waktu saya ngambil air di belakang itu di sini. Nah sekarang jadi hutan. Di belakang ini ada sumur 2. Dulu aku sama mama yang ambil air pakai jerigen, 4 jerigen. Nah di sini sekarang jadi hutan, dan itu juga dibikin pakai sarang air. Ini maaf ketutup sayang, soalnya kalau buang air kecil saya di sini, jadi takut ada yang jalan kan, kelihatan. Dan di samping sana jelas tuh di sini itu ada pagar di situ. Guys, sumpah demi Tuhan ya, saya bukan seorang penipu atau yang dibicarakan ya itu benar. Dan di sini ini jendela. Di sini dulu tempat malam itu kelapa guys. Anak-anak yang mimpi. Di sini ada kelapa, banyak kelapa. Guys, anak-anak yang main WP mulutnya nggak pernah diajarin sopan santun di orang-orang. Jadi kita sebelum itu guys sih, lihat kelakuan anak-anak di sini memang begitu, jadi jangan kaget. Dan dulu di sini udah pernah bikin acara nikahan di sana guys. Saya merinding kalau ceritain itu. Di sini bukan foto nikahnya si Kutu nih, ini ya si Lisa. Di sini pernah ditempel foto nikahnya dia. Waktu saya kejadian jatuh sakit itu guys, tiba-tiba saya kejang-kejang jam 6, pukul 6 gitu ya, sore. Dan saya bingung, RT di sini Haji Baruning selalu rebutan tanah sengketa, karena itu tanah pemerintah semua. Jadi kalau ada sengketa tanah di sini sering ada perkelahian guys, bunuh-bunuhan, dan
bakar-bakaran. Dan di sini tanah di sini nggak ada sertifikatnya guys, dan di sini cuma ada SKT doang. SKT pun harus bikin ke desa Rontok Panjang dulu, dan atas namanya dia pakai apa namanya, pakai akte keluarga dan kakak ya, ponakan saya. Dan ini ya, aku nggak bisa panjang lebar, aku cuma mau pulang. Saya juga mau ke tempatnya mama juga ini cari sayur. Dan apa ya, apa sih namanya, nggak tahu kenapa mereka tuh benci banget sama saya, sampai nggak percaya omongan saya, sampai masjid sampai sana kata-katain saya benci banget sama setiap Jumat, karena apa, tunangan saya itu seorang ahli hukum ya, interogasi kehukuman, dan intinya pengacara. Dan teman saya juga banyak yang kepolisian, tapi anak-anak di sini karena mulutnya itu nggak pernah diajarin sopan santun sama orang tuanya ya begitu. Dan satu, maaf ya, ini jangan di head, itu jangan dulu di ya, menceritakan sesuatu hal yang misterius di sini. Dulu ini belum ada jendela ya, semenjak anaknya itu menikah di sini, ini baru ada jendela, ada dibentuk cantik lah ya. Waktu dulu ini pintunya kalau nggak salah pakai seng di sini, seng atap ini, atap rumah, seng atap rumah di sini dipakai. Dan di sini jendelanya juga ditutup sama kain. Nggak tahu ya, sampai orang tua aku sampai jatuh sakit, saya terus yang jadi bahan musuhnya dia. Padahal saya, pendidikan saya di Bandung, Jawa Barat, saya kelahiran Bandung, Jawa Barat, Ciwidey asli ya. Saya menikah dengan dapat suami orang sini, orang Bugis Bajo. Untuk tua saya asli Sulawesi. Saya nggak nyangka dapat jodoh di sama orang Sulawesi. Dan saya juga nggak menyangka lah, kok wow gitu. Waktu ada bandara dibangun, dirintis dari 2008 ya, 2009 sampai 2012. Kenapa apa namanya, kok bisa sih masyarakat di sini kok tega pembangunan yang diinstruksikan oleh pemerintah, presiden maksudnya, di belakang sana itu bandara. Dan maaf ya sorotannya, rumah dapur kok ini berantakan, apa namanya, ini kok bisa dikorupsi gitu sampai miliaran rupiah, 4 miliar 400 juta maksudnya. Ini tuduhan, sampai kakek saya juga masuk penjara gara-gara mukulin wartawan ya. Wartawannya juga pintar, sampai dia acting katanya keguguran, padahal dia itu apa namanya, lagi datang bulan. Itu si pembalutnya itu dibuang langsung ya, dua antara paman dan keponakan, dia dimasukin penjara pukul 1 WITA malam 00. Dan malam subuh 1 itu dia diculik, dibawa sama polisi. Dan apa ya, kejadiannya itu ya aneh, sampai kakak saya sampai sakit stres mikirin suaminya, hampir setiap hari nengok, setiap bulan sekali
Satu minggu sekali dia nengok ke penjara. Kakak ipar saya waktu di penjara ditengok, yang tinggal di sini. Sampai aneh, kok saya ikut disakitin juga gitu. Apa salah saya hingga saya jatuh sakit seperti ini. Dan ini cerita nyata fakta, tidak ada tipu-tipu atau bohong-bohong gitu ya. Allah itu maha melihat. Buat apa kita ngaji setiap hari dan sholat ibadah dan sholat ke masjid dan berjamaah di masjid? Itu tidak boleh tipu-tipu. Dan ini saya udah lebar, anaknya itu nggak sopan. Kita lagi interview. Nah di sini dulu di sini belum ada listrik masuk. Setelah ada pembangunan bandaranya belum ada listrik masuk, semuanya pakai genset semua, pakai apa namanya, lampunya dari botol gitu. Dan belum ada wifi, belum ada TV. Orang-orang ada TV tapi pakai genset. Dan rumah-rumah penduduk di sini kayu, belum ada gedung-gedung sarang walet ini, belum ada. Semenjak bandara bangkrut, mereka bisa mendirikan semua bangunan seperti ini. Saya nggak bohong ya, karena ini di video dan direkam. Dan lagi anehnya itu, saya kalau setiap malam itu badan sakit, sangat badan saya panas. Saya bingung lah, kayak bagaimana caranya ini. Apa namanya, ini ya susah dijelasinnya, panjang. Kan saya hampir setiap hari komunikasi dengan Marjuni itu anak Dayak, anak suku Dayak. Dia baik, beda agama, Kristiani. Saya pernah tinggal di sana sama dia 1 bulan dan terus pulang pergi ke Bandung, ke Kalimantan lagi. Lumayan lah pulang pergi naik pesawat ke sini. Oke, itu saya 2011 itu ke Arab Saudi umroh. Pas pulang dari umroh itu saya jatuh sakit. Dia sirik sama saya, tidak tahu siriknya apa, kok saya yang kena lah. Sampai sekarang saat ini masyarakat Tanah Grogot dan sekelilingnya itu mencari-cari saya dan ingin tahu pendidikan saya, kuliah atau tidak, bohong apa tidak, penipu atau tidak. Maaf ya, jujur, saya juga manusia, bukan binatang. Saya pendidikan, tapi saya orangnya tidak sombong, tidak menyombongkan diri tentang pendidikan dan punya harga diri. Suatu saat saya bakal ceritakan semuanya, di mana sekolah saya, di mana tempat saya dididik, dan tempat saya berkumpul sama teman-teman. Bukan seperti itu. Dan warga-warga di sini bilang saya pembohong, sampai saudara-saudara, apa namanya, kakak saya sendiri aja musuhin saya. Dan suami dan mertua saya aja bingung mikirin saya kenapa, dan berulang kali kenapa. Dikira mertua saya katanya saya orangnya tersinggungan, sensitif gitu ya, nih terlalu sensitif dan sulit gitu. Padahal saya enggak, badan saya sakit hampir setiap hari. Saya baca ayat kursi hampir setiap hari untuk menyadarkan diri masyarakat di sini, karena ilmu hitam yang dijalani keluarga kakak ipar saya ini sangat tinggi. Jadi kita hancurkan kemusyrikan itu tidak boleh sampai berlarut-larut. Saya takutnya Allah sampai hari kiamat
bisa bukan hari ini, kita tidak pernah ketemu bulan puasa Ramadan karena Allah menjatuhkan sesuatu. Kiamat kubro itu bukan hanya kehancuran, banjir, hujan besar, angin kencang, pohon tumbang, terus ya banyak lah masyarakat meninggal karena terseret arus atau bagaimana itu. Dan sekarang alhamdulillah Pak Kades yang baru sekarang ini jujur, dan PRT-nya jujur. Yang kemarin tuh kurang jujur karena masyarakat di sini protes dan mengeluh karena laporan yang mereka kirim itu tidak sesuai hati dan harapan. Jadi Pak Kades sekarang dalam bantuan ini turun, dan Pak Kades juga saya lihat di Facebook mereka baguslah. Saya salut sama Pak Kades sampai terjun mengantarkan barang kayunya dan ikut maju gitu, dan marah berantakan. Lagi apa namanya, saya cerewet ngoceh karena saya masih diguna-guna, karena ilmu hitam, percaya tidak percaya harus percaya karena ilmu hitam itu ada, tidak ada yang tidak kata enggak. Setan pun kalau dibilangin itu ada, nyata, bertambah enggak. Sampai saya aja kaget, kakak ipar saya sendiri aja hampir setiap hari membicarakan saya, sampai saya bingung bagaimana sih, berbicara salah, menceritakan pun salah, saya jadi serba salah. Ada si Jainal, si keluarganya mereka. Dan ya intinya kita harus sabar ya. Kalau saya masih sakit begini, ini mungkin kita ujian kita semua. Jadi saya heran sampai liputan radio, Jusker, Samarinda dan semuanya nama saya dibantu, dan sampai perikanan dan TV dari Sabang sampai Merauke, TV Trans 7, NTV, semuanya TV. Bingung, sampai artis-artis pun bingung tentang saya, kan saya sudah menceritakan saya sakit dan dikena-kena orang karena pita suara saya diambil si tukang sihir itu dan dimanfaatkan situasi dalam corona. Tapi auzubillah minalik, jangan ditiru ya, jangan pernah meniru. Perbuatan itu perbuatan zalim dan tidak disukai oleh Allah, itu kemusyrikan dan tidak percaya diri kepada Allah. Dan ilmu-ilmu yang dipakai ilmu hitam itu tidak bermanfaat dan tidak berfaedah, itu dibenci sama Allah. Mati pun tidak diterima, langit pun tidak diterima, bumi dan langit tidak menerima. Harus sungguh-sungguh tobat nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa namanya, ya saya kayak dianggap sakit, stres, gila. Padahal sumpah ya, kalau penasaran ya sama yang apa ya, yang hobinya main YouTuber yang dari Jakarta, dari mana, Makassar, saya datang ke sini. Saya mengundang di sini di Tanah Grogot RT 4 Rinto Panjang. Kalau ingin ketemu langsung aja ke saya dan ceritakan saya. Tapi kalau kondisi saya begini sakit, saya dari 1 hari bicara ini tidak pernah berhenti ngoceh karena saya juga kaget. Saya dulu itu pendiam, kenapa saya tiba-tiba hati saya, badan saya ada di sini, raga saya tidak tahu kemana, dan pikiran saya tidak tahu kemana gitu teman-teman semua. Dan situasi di sini goncang,
nama saya diceritakan semua, dari ujung timur dari ujung sana semuanya menceritakan tentang saya. Jadi bagaimana solusinya ini agar masyarakat di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendengar hal-hal yang didengarnya, harus pakai istighfar, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak zikirlah kepada Allah supaya kita jauh dari godaan setan yang terkutuk. Dan godaan setan terkutuk itu lebih kejam. Dan hal yang harus kalian ingat semua teman-teman, jangan pernah sejahat apapun saudara kita kepada kita, jangan ada dendam. Memiliki harta banyak jangan sirik, iri, dengki, dan jangan sampai membinasakan keluarga kita hanya untuk memuaskan diri pakai ilmu hitam. Jangan dicontoh, itu perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf apabila saya setiap hari belum ada kondisi saya yang normal. Maksud saya bukan gila, normal itu seperti orang-orang berbicara, bisa mengumpul,